Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan semoga semuanya bahagia. Berjumpa kembali bersama saya, Kakek Profesor. Ya, di kesempatan yang baik ini, Kakek Profesor kembali akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Hari ini, kita semua kembali akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5, tema 9, subtema 2, dan kita memasuki pembelajaran yang kedua. Sudah siap belum anak-anak untuk belajar? Jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan pastinya kita menginginkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berguna sebagai bekal masa depan kita semuanya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang baik, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal atau beberapa materi. Di antaranya, yang pertama kita akan belajar mengenai unsur, dalam hal ini unsur iklan elektronik. Berikutnya, kita juga akan belajar cara penilaian iklan ya, bagaimana kita memberikan penilaian terhadap iklan. Kita juga akan memperdalam pengetahuan kita tentang makna pola lantai dari tarian tradisional yang ada di Indonesia. Nah, materi-materi berikut ini merupakan materi yang penting. Oleh karena itu, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar anak-anak menjadi lebih bertambah ilmu pengetahuannya, mendapatkan banyak informasi yang tentunya akan berguna untuk anak-anak semuanya. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang unsur iklan elektronik. Seperti kita ketahui bahwa iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik, bisa televisi, radio, ataupun yang lagi channel sekarang pakai medsos ya, bisa YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Yuk kita mengenal unsur iklan yang pertama adalah perhatian, bahasa Inggrisnya attention. Ya, jadi iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Nah, bagaimana caranya agar iklan tersebut dapat menarik perhatian bagi masyarakat umum? Tentunya iklan tersebut harus apa? Ya, harus mempunyai ide yang unik, kreatif ya, mempunyai ide yang bagus, konsep yang matang. Ya, berikutnya tentunya adalah unik ya. Unik artinya berarti lain daripada yang lain ya. Berikutnya ada juga kreatif ya. Mempunyai daya imajinasi yang tinggi dituangkan dalam kreativitas. Pasti iklannya akan membuat perhatian masyarakat. Dan tentunya mengikuti tren saat ini ya. Kita bisa melihat beberapa iklan baik yang muncul di medsos ataupun di televisi, itu beberapa mengikuti selera tren masa kini ya. Berikutnya selain attention atau perhatian yaitu minat atau interest. Jadi setelah mendapatkan perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Jadi urutannya tadi setelah mendapatkan perhatian, tentunya orang juga akan berminat ya. Misalkan melihat suatu iklan, apa tuh iklan itu ya, mereka perhatian. Berikutnya mereka juga akan berminat ya. Ini kepo ya, ingin tahu ya, timbul rasa ingin tahu secara rinci. Apa saja sih produk itu, kandungannya, manfaatnya, dan sebagainya. Itu berarti sudah bisa mengandung minat atau interest.
Unsur yang ketiga adalah keinginan atau desire ya. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Jadi ketika sudah memperoleh perhatian, apa tuh iklan itu? Terus ada keinginan atau ingin tahu, rasa ingin tahu yang tinggi ya, minat. Terus yang ketiga adalah keinginan ya, menggerakkan keinginan. Nih contohnya, ini ada iklan gantengin, ingin untuk mengobati muka pecah-pecah, kurang ganteng, intinya mengubah muka jadi ganteng ya, jadi gantengin. Itu keinginan ya. Nah, unsur berikutnya adalah rasa percaya. Jadi, untuk mendapat rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Misalkan iklan sebuah minuman, ya ini iklan Sprite misalkan, ya terlihat benar-benar ada misalkan ini artisnya meminum Sprite, setelah meminum Sprite tuh rasanya yang tadinya sumuk panas gitu ya, jadi seger, rasa kayak disiram air segernya ya, seperti itu. Nah, dari melihat gambar ataupun kata-kata itu orang akan percaya, oh iya ya, berarti kalau saya minum Sprite akan menjadi segar seperti itu. Nah, begitu urutannya. Berikutnya yang terakhir ada tindakan atau action. Jadi tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Setelah terakhir tadi percaya, ternyata kalau aku minum Sprite pasti akan segar. Otomatis mereka akan melakukan tindakan yaitu membelinya ya. Cepat-cepat pergi ke toko, membeli atau menggunakan jasanya. Itu tadi anak-anak unsur iklan media elektronik. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang coba sebutkan unsur-unsur iklan elektronik pada radio, televisi, dan internet. Lakukan kegiatan dengan mengisi kolom berikut. Jadi, unsurnya kita mulai dari yang radio, yang membedakan antara radio, televisi, dan internet ya. Kalau unsurnya sama kayak tadi, karena sama-sama unsur elektronik, dimulai dari yang rasa percaya, termasuk nanti ada yang minat seperti itu ya. Yuk kita mulai dari yang radio. Ada suaranya ya, tentunya radio itu ada suaranya, menghasilkan suara. Membedakan dengan elektronik yang lain ya. Radio hanya bisa mengeluarkan suara. Terus ada efek suara. Kalau suara tadi misalkan suara manusia, kalau efek suara misalkan efek suara langkah kaki, efek suara membuka pintu. Kemudian ada musik pengiring ya. Sedangkan untuk televisi misalkan ada suara, bisa juga gambar bergerak atau video, dan juga ada tulisan. Kalau internet itu sama dengan televisi. Suara, gambar bergerak, dan juga tulisan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penilaian iklan elektronik. Coba perhatikan iklan berikut ini. Nah, kalau kita bandingkan di unsur iklan dari mulai perhatian, minat, ingin, rasa percaya, tindakan, itu coba perhatikan iklan tersebut. Menurut anak-anak, sudahkah bagus atau kurang bagus atau bagaimana? Nah, ini kalau menurut kakek profesor, iklan tersebut kurang menarik ya, karena kurang memenuhi unsur iklan. Coba perhatikan, gambar dan keterangan serta keunggulan produknya tidak ada, bahkan gambar produk apapun tidak jelas ya. Jadi orang yang melihat iklan tersebut bingung ini iklan apa, jadi masih kurang bisa untuk mendapatkan perhatian, apalagi diteruskan dengan minat, keinginan, rasa percaya, dan juga tindakan ya, agak kurang lengkap memenuhi unsur iklan. Sekarang perhatikan iklan berikut ini. Pada isi kaya energi minum lo ya. Penilaiannya cukup menarik karena apa? Gambar dan keterangan serta keunggulan produk tercantum ya. Produknya namanya minum lo ya. Keunggulannya padat, gizi, kaya energi, kalsium tinggi. Apalagi gambarnya sangat menarik, seolah menarik kita anak-anak kalau misalkan ingin sehat, ingin bisa bermain basket dengan bagus, ingin tinggi, ya minum susu, minum lo, seperti itu loh ya. Gambarnya sangat menarik ya. Berikutnya ada ini, iklan ini ya, iklan Speed Up. Penilaiannya juga sama, cukup menarik. Karena apa?
gambar dan keterangan serta kemudian bentuknya menarik. Di sini yang ditekankan gambarnya sangat-sangat unik, menarik ya. Begitu orang melihat ada Gatot Kaca tapi versi modern ya, itu pasti orang akan penasaran ya. Ini sangat-sangat memenuhi unsur iklan media elektronik yang ada. Dari yang pertama, menarik perhatian sampai untuk tindakannya. Kenapa? Karena ini ada kata-katanya juga, internet super cepat, bonusnya konten berlimpah, apalagi besar sekali tuh tulisannya diskon 50%. Luar biasa. Nah, kita lanjutkan anak-anak semuanya tentang pola lantai tari. Jadi pada dasarnya ada dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Perhatikan maknanya ya. Kalau garis lurus itu memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Ingat ya, garis lurus itu sederhana tetapi kuat. Sedangkan kalau garis lengkung itu kesannya lembut tetapi lemah ya. Diingat-ingat ya. Nah, coba kita pelajari mulai dari pola lantai yang vertikal atau lurus. Ciri pola lantai lurus adalah penari membentuk garis yang vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat. Nah, ini contoh gambarnya ya. Ini formasi pola lantai vertikal. Berikutnya, pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri ya, dari pojok ke pojok. Berikut contoh gambarnya diagonal. Nah, terus berikutnya ada pola lantai garis melengkung. Pada pola lantai garis melengkung ini, penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung luar, dan pola lantai angka 8. Berikut contoh lantai garis melengkung. Nah, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Cukup sekian dari kakek profesor, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar dan selalu jaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Ya, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.